Itu yang 4 saat itu di total dihitung termasuk kuat kok. 241 goyangan bisa goyangan. Bisa itu. 241 goyangan. 41 saya hitung goyangannya dia naik turun tuh. Nah, 241 dihitungin sama mereka tuh gerakannya tuh. Itu katanya ada di kokop itu 4 berapa tuh? Itu yang di kokop itu 43 sama 46, yang terang 46. Dia terang ya? Ada tuh di kokop guys. Yang di kokop belum dapat, ini yang Eko disedot yang 46. Hai guys, jumpa lagi sama saya, Feverari, masih di Form saya Super Wow, Super Hero, dan Super Amazing. Bagaimana kabar semua yang kurang? Kabar semua masih dalam lindungan Tuhan Muka hingga saat ini. Oke, seperti biasa hari ini saya akan sharing mengenai tentang berita ya. Masih tentang, ya kalau dibilang bukan berita juga sih, ini ada sedikit informasi gitu ya. Masih tentang seputar yang kemarin lagi viral ini ya, mengenai tentang videonya Mbak GN ya. Hari ini ada sebuah sedikit cerita ya dari Koko Pesasoh ya, dan ada salah satu netizen juga yang ikut di live-nya masih membicarakan mengenai tentang videonya yang yang bagian 6 atau part 6. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja simak dan ikuti video berikut ini. Niat buat mau manas-manasin. Kamu mau manasin pacar barunya yang kepanasan netizen. Netizen pada panas nih, apalagi NDR. Nah, gua lanjut nih. Jadi si kita ini sebenarnya resmi apa kaburan? Kalau kaburan, kerja kamaran ya jelas gitu loh. 467 lampu terang. Tolong send ke admin dulu untuk pembuktian ya. Tolong send ke admin dulu untuk pembuktian 46 dan 47 lampu terang. Aku nama ke band. Ya, gue 67 mana woi? Tolong 46 dan 467 lampu terang. Saya hakim yang memutuskan. Untuk kalian para saksi yang memiliki bukti terkait, silakan men-send pada pihak kami ya, prosekutor. Send dulu, nanti Bapak lihat dulu. 15 aku udah lihat ya, terbukti 1 sampai 5 itu remang-remang. Saya mesti pakai kacamata buat bisa lihat. Baca komentar ngakak aku. Ongkong belum kabeh wak. 46 kita nangis. Eko nangis jelek permen. Eko kejang-kejang loh. Sampai dikokop loh. Apalagi dikokop. Dikokop apa, Cok? Dikokop. Apa ada yang dikokop? Selamat sore tuh. Sore. Wah, Bebe kamu mengerikan ini. Itu yang 46 itu memang terang lah. Terang nggak? Kamu nggak sadar semua loh bro. saya yang DM banyak tuh minta, tapi saya kasihan membagi itu. Oh ya, nangis dia ya? Yang 6 itu Ekonya yang disedot sampai gak mampu kayaknya. Mas Ekonya ada kejang-kejang minta tolong gitu nggak? Enggak, cuma kayak gak mampu disedot terus tuh. Saya dari Cina pun sampai DM saya loh kok. Minta kirim itu. Lalu saya ambil gua dulu ya. Gua nggak ngerti. Saya nomor Koko tuh ada loh kok, dari Cimat dulu kasih. Oh ya udah, langsung send ke WA gua aja. Yang 46. 4647. Itu teman saya belum kasih, katanya udah dapat tapi belum dikirim ke saya. Itu lo dapetnya dari mana coba? Kita ada intelijen kok. Masalah yang viral kita ada grup kok. Oh ada grup ya? Iya. Ya ampun, berbagi itu indah mas, dulu lihat dulu. Iya, berbagi indah, tapi yang kecil ya kasihan kalau ngeliatin sampai kejang-kejang kayak gitu, Mbak. Ekonya kasihan ya, dari pernah episode tuh Ekonya ceritanya kasihan gitu. Itu yang 4 saat itu di total dihitung termasuk kuat kok. 241 goyangan bisa goyangan. Bisa itu. 241 goyangan. 41 saya hitung goyangannya dia naik turun tuh. Nah, 241 dihitungin sama mereka tuh gerakannya tuh. Itu katanya ada di kokop itu 4 berapa tuh? Itu yang di kokop itu 43 sama 46, yang terang 46. Dia terang ya? Ada tuh di kokop guys. Yang di kokop belum dapat, ini yang Eko disedot yang 46. Oh ya itu di kokop itulah, 46 itu lah. Kayak di kokop, yang kokop berarti laki-lakinya kok. Ini disedotnya belum. Iya, si Eko katanya doa di kokop dulu. Oh iya, itu 46 kok, terang itu kelihatan. 46. Sampai kakinya sampai ngangkat-ngangkat, saya ngeliat itu sampai ketawa. Kasihan kamu ya, kamu kasihan aja Eko tuh ya. Iya. Nah, Itu suhu itu kok yang perempuannya.
47 lu sentuh yang gua lah, nanti gua lihat ya. 47 kalau sekarang. 47 belum dikirim semalam itu tak cek jam 46 katanya Parah. besok siang lah 47. 47 belum dapat sampai sekarang Tentang- belum dikirim lagi. Oh ya? Parah. Berarti 46 deh, yang pastinya 46 deh, 47 belum keluar. 46 itu yang terangin yang 46. Iya, 47 belum keluar lah. Belum Kalian keluar. dibohongin kali aku nih. Di Ada grup 42. saya ini ada 15 orang, saya tanyain belum dapat loh yang 47. Jadi guys, jadi yang benar itu sampai 46. 46. Yang terang lampunya 46. Yang bagian di kokop sampai ekor kejang-kejang itu Kejang-kejang 46. 46. Iya. Motor nobar. Kalau 47 makanya belum. Teman saya pun tanya, katanya udah dapat tapi kok belum dikirim gitu kan. Rokok kayaknya. Ini jadi di sini info pengakuan guys ya, cuma 46, 47 belum ada. Belum ada. Karena aja Pak. Tapi kalau saya suruh bagi-bagi itu ya kasihan masa aib orang mau disebar sih. Walaupun saya ngeliat. Tapi kan ini gua tanya dulu bro, sebenarnya ini yang nyebarin si Gita atau pacar barunya Eko itu? Kalau ini dari grup saya itu kok ya, kayaknya ini nih ada masalah iri-irian lah bro. Kayak kita ini kayak cemburu sama yang pacar barunya mau ngancurin si kita. Oh, dengan cara Karena wajah Eko kan kelihatan di berapa ya? 46 aja nggak seberapa kelihatan loh. Perempuannya ada kelihatan. Jadi yang baru ini mau hancurin hubungan mereka. Ah. Jadi gimana yang baru ini mau hancurin hubungan mereka? Yang Nyebarin paling mau bikin malu ditanya itulah. nyebarin voice percakapan gitu ya. Video itu. Oh. Nah, terus Kan kalau kalau diupload di TikTok kan kebandet kan sama TikTok. iya. Itu tak kemarin dapat aku ngecek di Twitter pun nggak viral di Twitter loh. Jadi sebenarnya nih si Gita yang nge-share videonya ke pacar barunya itu atau pacar barunya dapat dari luar, dapat dari luar. Kemungkinan pacar barunya itu ngambil dari HP-nya cowoknya kalau di grup aku ngobrol. Oh. Jadi gitu guys, bukan Gitanya. Makanya gue pikir lucu kan kalau si Gitanya itu mau nge-share videonya sendiri. Sekarang gini lah kok, kalau ibaratnya kita sendiri lah, apa mungkin kita mau nyebar aib kita kan nggak mungkin kan? Iya. Makanya itu di grup saya pun udah bahas itu, katanya nggak mungkin kalau perempuan sama lakinya. Gitu. Terus apa? Aku tadi mau nanya apa ya? Apa? Yang lu lihat itu yang ngerekam itu sebenarnya si Gita apa sih kok? Itu nggak tahu kok, tapi kalau HP itu ditaruh lah, karena di part 2, 3, 4, 5 itu HP-nya di tempat yang sama. Si Gita ada melihat kamera nggak ke arah HP? Lihat di part berapa itu melihat. Berarti dia udah tahu. Berarti memang mereka Bikin lah kok bikin, paling buat kenang-kenangan lah gitu kan, tapi nggak taunya videonya ada yang nyuri gitu loh. Ya kayak kita gini, belajar dari Ariel yang artis itu kan yang nyebar temannya sendiri kan. Iya. Kemungkinan ya itulah ceweknya Eko yang sekarang kemungkinan. Kalau menurut aku sih Iya sih. Yang aku lihat juga kan nggak mungkin ya. nggak Si Gita- mungkin lah. Walaupun senakal-nakalnya kita nggak mungkin kok, kita punya keluarga di rumah. Nah, dia yang orang tahu nih si Gita ini memang single atau punya keluarga dulu? Dengernya itu punya anak tapi belum tahu kok. Nah, dengernya punya anak tapi dia tuh janda katanya sih. Si Ekonya single. Nah kalau Ekonya nggak tahu kok. Karena kalau suruh nyelidikin yang laki-laki itu yang males juga loh. Bentar. Katanya anaknya meninggal toko. Wih, kasihan loh. Ya itulah. Terus pacar barunya siapa sih? Nah ini pacar barunya siapa? Dia belum tahu kok. Kalau pacar barunya. Coba cari informasi dong. Pacar barunya ini siapa? Katanya juga pemain TikTok kok. Pemain TikTok ya? Christian Room. Dia minum. Nanti yang 47, 46 saya kirim kok. Saya ada WA-nya kok. Ya udah nanti lu send ke gua ya. Langsung ke WA. Karena ini pun yang dari Cina tuh langsung DM ngirimin WA suruh kirim. Tapi ya Allah aku suruh kirim kayak gitu. Aku ini bukan penjual loh. Nanti lu bisa dilaporin. Nah, iya aku nggak bisa gitu kan. Nggak mau. Cukup aku yang lihat aku kayak gitu. Ya. Kalau mau ngasih diem aja udah. Iya. Kok sampai dari Cina DM aku mau minta mas. Wah nggak mau lah aku kayak gitu. Yang benar-benar kenal sama Gita ataupun Listianing Room ataupun Eko, coba naik dulu, saya pengen tahu. Jadi poin pertama yang kita dapat untuk pastinya video Gita dan Eko yang beredar itu hanya 6 episode. Oh ada Pak Ustadz, suaranya Pak Ustadz, ya Allah. Istighfar guys, istighfar kan semua. Oke guys, tadi kita udah lihat videonya tentang gibahan antara Koko Faisal Soh dengan salah satu netizen ya guys ya, seperti itu. Jadi di situ tadi kalian udah dengar sendiri dan udah lihat sendiri ya seperti apa. Ternyata videonya itu hanya sampai 46, nggak ada yang 7, 8, 9, 10 dan sebagainya, itu hoax ya. Jadi cuma sampai 6 doang ya.
Nah, dan dengar-dengar katanya si Mbak Gen ini apa namanya, adalah seorang swasta ya, dan bekerja di sebuah pekerjaan yang ya sudahlah, kalian tahu sendirilah seperti apa ya. Dan statusnya juga ada yang bilang statusnya adalah single parent ya, dan punya anak, katanya anaknya sudah tidak ada gitu ya. Jadi meresahkan sekali ya guys ya. Terus tadi juga sudah dibahas sama tentang siapa sih yang nyebarin video itu sebenarnya ya. Ya kita nggak bisa lah ngomong lah ya sebenarnya si A, B, C atau D. Tapi kalian tadi juga udah dengar sendiri dari perbincangan mereka berdua, yang menyebarkan adalah si pacarnya itu ya. Ya karena ada alasan tertentu kenapa itu video sampai tersebar ya, ada alasan sedemikian gitu kan ya. Alasannya karena ya sering apa namanya, cekcok dan sebagainya kayak gitulah gitu ya. Di sini saya nggak berani ngomong banyak panjang lebar ABCD ya. Ya kan tadi udah lihat sendiri perbincangannya ya seperti itu. Dan yang paling bikin ngakak lagi ya, ini netizen ini kok sempet-sempetnya gitu loh ngitung berapa kali goyangannya si GN itu loh. Kok bisa sampai 243 goyangan gitu. Sempet-sempetnya itu loh dia ngitung dari pertama sampai terakhirnya gitu loh. Jadi ini bener-bener sangat apa namanya, apa ya, 241 goyangan. Bener-bener dia care banget gitu ya, kayak gitu. Oke. Ini ada satu video lagi ya yang bikin ngakak juga ya. Ini apa namanya, pesan-pesan Koko Faisal buat kita semuanya, terutama para PMI yang ada di Taiwan ya. Kita simak aja video berikut ini. Terkadang-kadang saya bingung, saya pengen banget saya maki-maki kalian ini. Kenapa saya katakan ini? Kalian bisa mendidik anak-anak kalian, ya kan? Tidak boleh gini ya nak, tidak boleh gini ya nak. Ya, anak tidak boleh nih minjem duit sama teman, anak nggak boleh nih kalau teman minjem duit dikasih gitu. Tapi kalian sendiri malah berulah lebih pekok daripada seorang bocah. Bocah aja bisa ngerti gitu loh. Paham nggak sih? Paham? Kalian sudah menjadi seorang ibu nih rata-rata. Kalian tahu cara mendidik anak. Kenapa kalian tidak bisa menjaga diri? Coba, Bu. Ya. Paham ya? Benar ya? Benar ucapan saya nih ya. Kalau misalnya anak kalian mengkokok endok di videoin sama orang, kau pasti marah-marah anakmu. Kok kamu bisa begitu? Kenapa kamu lakukan itu? Tapi kau sendiri ngokok endok, kau videoin. Kenapa? Dan kejadian memvideokan seperti ini bukan 1-2 kali. Saya punya banyak video bokep PTKI. Itu karena di-share sama teman-teman kita. Kenapa kalian pada saat melakukan kejadian seperti itu pasti selalu memvideo? Kasus seperti ini sering saya maki-maki kalian, benar. Bisa nggak sih kalau kalian beginian itu nggak usah di video? Nggak usah. Buat apa? Pokok. Maki kalian, benar. Heran saya. Buat kenangan kepala bapak kau. Kenangan bukan gitu ceritanya, Cok. Kenangan itu bukan untuk di video. Bukan. Tapi memang banyak ini. Terutama TKW Taiwan. Banyak sekali mereka itu cocok tanam itu di videoin. Kenapa gitu loh? Bu yang pintar. Kenanganku. Kenangan pijen dasmu. Kenangan sih. Kenangan apa? Dan kalian para wanita jangan mau pekok kali di videoin. Yang rugi nanti kalian. Yang cowok segimanapun biasa aja. Yang cewek yang selalu rugi. Bu yang mikir. Coba dari kasus kita ini, kebanyakan siapa yang disalahkan? Siapa yang di-expose? Siapa yang dianggap atau dibuat gimmick seolah-olah dia yang salah? Kita kan? Bukan Eko. Selalu cewek yang rugi kalau keadaan memvideo ini terbeber dan disalahgunakan. Meskipun kita yang nyebarin misalnya ya, tetap dia rugi. Orang akan melihat wanitanya, bukan laki-lakinya. Paham nggak? Ambil positifnya lah. Karena Gita dan Eko, semua suami dan pacar yang ada di Taiwan, cowok, diperbolehkan menonton bokep, bahkan share oleh istrinya sendiri.
Mas, 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 kenal ini nggak? Di-share sama istrinya ke suaminya. Suaminya nonton video bokep. Gara-gara kita, para suami yang di Taiwan, di-share video bokep sama istrinya sendiri dan diperbolehkan tonton di depan. Dan gara-gara kita dan Eko, banyak sekali sekarang yang mencoba melakukan hal-hal mengkokop dulu. Tolong jangan dipraktekkan. Tolong jangan dipraktekkan. Dan tolong para suami, jangan meminta-minta hal yang aneh-aneh seperti mengkokop ndok. Kau kalau mau mengkokop ndok, kau pakai air panas sama es. Kau kokopin aja itu di air panas, kau rendam lagi di es. Rendam lagi air panas, rendam es. Rendam lagi air panas, rendam es. Nanti dia akan kembang kempis seperti dikokop. Dan nggak percaya, kamu coba. Oke, itu video kedua ya, video terakhir ya. Kau udah denger sendiri Koko Faisal bilang apa ya di situ ya. Ada segi edukasinya ya di situ ya, Koko Faisal bilang ya. Ini terutama pesan untuk para TKW TKI yang ada di Taiwan ya. Jadi sangat banyak sekali ya yang sudah ditemui kasus-kasus seperti itu, nggak sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan udah banyak kali hal yang terjadi seperti itu ya. Ya intinya harus pinter dikit lah, jangan goblok-goblok ya, kayak gitu ya. Boleh sih membuat video kayak gitu ya, tapi hanya untuk privasi, jangan sampai disebar-sebarkan, atau yang punya video itu jangan sampai teledor lah, intinya kayak gitu ya. Karena itu menyangkut nyawa dan nama baik ya. Jadi gimana ya, kayaknya miris banget gitu loh hal kayak gitu harus terjadi gitu ya, apalagi dari pihak si perempuan. Jadi perempuan jangan goblok deh, jangan tolol deh, aduh bener-bener malu kayak gitu ya. Nah, belajar dari sebuah video yang sudah tersebar kemana-mana itu kita bisa tahu ya, pasti yang jadi gimmick, yang jadi sasaran para netizen itu pasti yang jadi sasaran, yang disalahkan pasti dari pihak perempuan, bukan pihak laki-laki. Yang rugi pasti perempuan. Maka di situ gobloknya perempuan itu loh ya, kayak gitu. Perempuan mau membela diri, mau membenarkan diri, meskipun yang sekarang yang mau nge-sharekan itu bukan yang buat video, tetap aja disalahkan perempuan. Laki-lakinya mah bebas-bebas aja, leha-leha, nggak ada salah gitu. Tetap yang perempuannya yang disalahkan, dibully, dan mungkin akan dihakimi seperti itu ya. Jadi ya gimana ya, jadi perempuan yang pinter amat lah, yang pinter dikit lah, yang jangan goblok-goblok banget gitu loh ya. Kalau disuruh kayak gitu ya mikir lagi lah, nanti endingnya gimana, efeknya gimana, terus nanti imbasnya kayak gimana gitu, mikir juga gitu ya. Jangan cuma mikirin kepuasan tapi endingnya ke belakangnya nggak dipikirin kayak gitu. Nah tadi Koko Faisal juga udah bilang, gara-gara video itu beredar ya, para suami-suami juga para istri-istri mungkin yang suaminya ada di Indonesia ataupun yang istrinya ada di Indonesia, mungkin lakinya kerja di Taiwan, istrinya kerja dan semuanya disuruh lihat video semacam itu ya. Dengan beredarnya video itu, jadi para suami-suami dan para istri ini disuruh lihat karena di-share-sharein begitu loh, ngerti kan maksudnya kayak gitu. Dan yang lebih parah lagi, ada yang niru-niru gaya kayak gitu juga ya, ngokop-ngokop kayak gitu tuh. Nah di ending video itu tadi ya udah dijelaskan kan cara ngokop endok yang baik menurut Koko Faisal kayak gitu. Itu cemplungin endoknya di air dingin, kemudian di air panas, kemudian pindah ke air dingin, masukin lagi ke air panas, pindahin ke air dingin sampai telurnya itu atau endoknya tuh kembang kempis terus kayak gitu terus tuh. Itu cara ngokop endok yang paling bagus atau paling sip menurut Koko Faisal itu tadi ya. Oh, sangat meresahkan sekali ya. Jadi dari dari tentang beredarnya video tersebut kita bisa ngambil kesimpulan dan memetik sebuah pelajaran ya guys ya. Khususnya buat para perempuan ini ya, jangan goblok-goblok banget ya, pinter dikit lah intinya kayak gitu. Kalau udah terjadi kayak gitu, yang disalahkan, yang dibodoh-bodohin pasti yang perempuan ya. Ya intinya kayak gitulah. Buat yang udah nonton videonya dari part 1 sampai part 6, kalian pasti tahu lah seperti apalah ya kayak gitu ya. Oke, saya rasa itu aja ya. Di sini saya bukan ingin menghakimi siapa-siapa, juga nggak mau mempersalahkan siapa-siapa, karena saya juga manusia berdosa dan tidak luput dari sebuah kesalahan ya.
Nah, ini cuma sebagai edukasi aja, sebagai pembelajaran. Semoga kesana-sananya nanti nggak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Jangan sampai lagi, karena ya nama baik, intinya apa ya? Karena ini menyangkut nama baik TKW dan TKI khususnya di Taiwan ya. Ini namanya sudah jelek banget gitu loh ya. Menyandang nama TKW Taiwan itu sudah jelek banget, serius. Kalau ditanya dari mana? Taiwan. Oh, TKW Taiwan. Pasti image-nya tuh orang bilang di pikiran orang, di otak orang, image-nya itu pasti sudah jelek banget, tahu kan kalian? Sudah jelek banget. Karena apa ya? Karena ya seperti itu. Udah image orang tuh seperti itu, pasti akan disama-samakan. Paling juga gitu. Meskipun nggak pernah ngelakuin kayak gitu, atau mungkin nggak pernah ikut campur dalam urusan kayak gitu ya, pasti akan tercoreng-moreng juga namanya, menjadi tidak baik juga. Gara-gara atau satu orang, dua orang yang melakukan hal kayak gitu, akhirnya dipandang sama orang-orang itu yang lain itu, oh kayak Taiwan ya, oh dari Taiwan ya, oh pantas aja, oh selalu seperti itu. Tuh ya, maka dari itu sudahlah ya, itu video nggak usah di-share lagi kemana-mana, sudah cukup berhenti sampai di situ aja. Dan pembelajaran buat yang belum melakukan hal kayak gitu, jangan sekali-kali ngelakuin hal yang kayak gitu lagi. Udah stop ya, selesai sudah. Jaga nama baik TKW dan TKI yang ada di Taiwan. Dan ingat, tujuan awal kalian pergi ke luar negeri, ke Taiwan itu tuh apa? Tuh ya, mikir pakai otak, jangan mikir pakai dengkul atau pakai silit ya. Otak tuh ada di sini, bukan pakai ada di dengkul atau di silit ya. Jadi mikir dulu sebelum ngelakuin, jangan udah ngelakuin baru mikir ya, gitu loh ya. Oke, saya rasa itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat Koko Fesaso yang selalu memberikan edukasi yang baik, nasihatnya yang baik. Maaf videonya saya share bukan maksud apa-apa, tapi hanya untuk sebuah edukasi dan sebuah pembelajaran aja, supaya para TKI dan TKW yang ada di Taiwan ini bisa lebih paham, bisa lebih ngerti, dan sekali-kali tidak pernah ngelakuin hal kayak gitu lagi ya. Dan buat kalian semua yang nonton video hari ini, terima kasih banyak, dan mohon maaf sekiranya apabila ada kata-kata dan perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap seperti biasa, aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa tersenyum, smile, dan jangan lupa berikan kita kasihkan pada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan sharing ataupun cerita dan informasi terbaru dari VVRI Vlog ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan salam persahabatan dari VVRI. See you next time. Bye bye.